sebelum kita melangkah menuju tahun 2026. Waktu yang dinanti-nanti selama berabad-abad telah tiba. Ada nubuat-nubuat yang sangat spesifik dan mencengangkan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepat 14 abad yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Abah Ramalan. Inilah poin yang seharusnya benar-benar menakutkan dan mengguncang kesadaran kita. Karena banyak dari nubuat ini telah menjadi kenyataan dengan akurasi yang mengejutkan. Sementara nubuat-nubuat yang lebih meresahkan tampaknya sudah sangat dekat untuk terjadi, menunggu di ambang pintu sejarah kita. Salah satu tanda fisik yang paling jelas terlihat hari ini adalah perubahan sosial dan infrastruktur yang drastis. Nabi mengabarkan dalam hadis Jibril yang terkenal bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika orang-orang yang dahulunya bertelanjang kaki, tidak berpendidikan, dan hanya penggembala domba yang serba kekurangan, akan tiba-tiba berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hari ini, lihatlah transformasi ajaib di padang pasir. Gedung-gedung pencakar langit raksasa yang menjulang menembus awan di dunia Arab, terutama di kota-kota seperti Dubai, Riyadh, dan Jeddah. Kekayaan minyak dan investasi yang terbentuk dalam waktu singkat telah mengubah tenda-tenda hitam sederhana menjadi hutan beton dan kaca. Jelas menunjukkan kebenaran literal dari hadis ini. Selain itu, Nabi juga memperingatkan tentang percepatan waktu, takarub zaman. Beliau bersabda bahwa tahun akan terasa secepat bulan, bulan seperti minggu, minggu seperti hari, hari seperti 1 jam, dan 1 jam bagaikan pelepah kurma yang terbakar. Fenomena hilangnya keberkahan waktu ini kita rasakan bersama saat ini. Kesibukan duniawi yang tanpa henti dan siklus dopamin digital membuat hidup terasa berlalu begitu cepat tanpa makna yang mendalam. Namun, tanda alam tidak berhenti di situ. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperingatkan bahaya yang terlihat mata, tetapi juga ancaman dari dunia gaib. Beliau mengabarkan bahwa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang tampak luar biasa, seperti menurunkan hujan di tanah tandus dan menghidupkan orang mati. Ulama besar ahli ma'rifat seperti Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ini adalah manipulasi tingkat tinggi, istidraj, menggunakan jin. Dajjal akan menggunakan jin untuk mengubah bentuk fisik mereka, shape-shifting, menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal. Ini adalah tipuan visual yang sangat kejam yang akan meruntuhkan iman banyak orang yang tidak memiliki dasar agama yang kuat, membuat mereka percaya bahwa Dajjal memiliki kuasa ilahi. Fenomena yang hari ini ramai dibicarakan sebagai kontak dengan alien, UFO atau entitas luar angkasa, jika dilihat dari kacamata eskatologi Islam, adalah indikasi terbukanya tabir dimensi antara manusia dan jin. Al-Quran dalam surah Al-Jin ayat 6 telah memperingatkan dengan tegas bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antar jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ibnu Arabi membagi hubungan manusia dan jin menjadi 3 tingkat: kontak tidak sengaja, komunikasi terbatas, dan yang paling berbahaya adalah kesepakatan saling melayani atau kontrak penuh. Di tingkat ketiga inilah bahaya intelijen dimulai. Saat ini, konon di fasilitas bawah tanah terdalam dan paling rahasia di dunia, agen intelijen medium sedang bekerja mencoba melakukan kontak dengan makhluk dari alam metafisik ini untuk mendapatkan keunggulan strategis. Penting untuk dipahami bahwa Dajjal tidak akan datang sendirian. Dajjal datang sebagai sebuah sistem.
Munculnya sistem ini bukan tanpa sebab. Saat ini ketika Islam menyebar pesat ke seluruh penjuru dunia dan kesadaran spiritual mulai bangkit, Dajjal menyusun rencana gelap dan tersembunyi untuk membendung cahaya ini. Dalam hadis disebutkan bahwa iblis memiliki singgasana di atas lautan dan mencoba memerintah dunia darinya. Ini bukan sekedar metafora, melainkan struktur organisasi nyata. Pasukannya yang terdiri dari batalion jin dan manusia bekerja layaknya militer dengan rantai komando yang rapi. Jangan mengira jin hanya bisa berbisik. Ingatlah kisah dalam surah An-Naml ayat 39 ketika Nabi Sulaiman meminta singgasana Ratu Balkis dipindahkan. Lihat kekuatanku, tidak ada yang bisa menandingiku. Sebelum engkau bangkit dari dudukmu, aku sudah bisa membawanya kemari. Seorang ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Ini membuktikan bahwa jin memiliki kemampuan memanipulasi materi fisik dan teleportasi objek. Di masa depan, kemampuan ini bisa digunakan untuk menyabotase fasilitas nuklir, memindahkan dokumen rahasia negara, atau merusak sirkuit teknologi vital tanpa terdeteksi radar atau kamera pengawas manapun. Mereka juga bisa membisikkan keputusan salah dan memanipulasi emosi para pemimpin dunia. Bayangkan sebuah pertemuan rahasia di war room paling aman dengan enkripsi canggih. Teknologi tidak bisa menghalangi jin yang mengintai di sudut ruangan, menyimak setiap rencana perang, lalu membawanya kepada Dajjal. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan realitas metafisik di mana iblis dan pasukannya memiliki struktur organisasi intelijen yang jauh lebih canggih daripada CIA atau Mossad. Menjelang tahun 2026, kita melihat dua sumber informasi bertemu secara presisi. Di satu sisi, ada sampul majalah The Economist, tempat di mana kekuasaan global berbicara melalui simbol-simbol kriptik. Di sisi lain, ada hadis Nabi dari 1400 tahun lalu dan penjelasan ulama sufi seperti Ibnu Arabi. Tidak ada kebetulan saat Anda melihat bagaimana kedua sumber ini cocok. Anda akan terkejut melihat betapa akuratnya irisan prediksi ini. Selain ancaman gempa bumi yang diprediksi meningkat secara drastis, yang bisa saja melanda kota padat penduduk di garis patahan aktif seperti Istanbul, kita juga melihat fenomena Jazirah Arab yang kembali menghijau. Curah hujan tinggi dan banjir bandang di sekitar Makkah dan Madinah akhir-akhir ini mengonfirmasi isyarat Al-Quran dalam surah Yasin dan Al-Hajj bahwa tanah yang mati bisa hidup kembali. Catatan geologis dan satelit NASA pun membenarkan bahwa Arab dulunya adalah padang rumput sabana yang subur dengan sungai-sungai mengalir. Dan kini, siklus iklim itu sedang berputar kembali sebagai tanda dekatnya kiamat. Namun, fokus utama ketakutan global saat ini tertuju pada tahun 2026, seperti yang digambarkan secara simbolis pada sampul edisi khusus The Economist. Sampul tersebut menampilkan kue ulang tahun besar dengan angka 250, dihiasi krim berwarna merah, biru, dan putih, warna bendera AS, merujuk pada ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, semi-quincentennial. Namun, ini bukan sekedar perayaan Esta. Dalam siklus sejarah imperium, usia 250 tahun sering menjadi titik balik keruntuhan sebuah kekaisaran superpower, mirip dengan fase akhir kekaisaran Romawi. Kue itu dikelilingi simbol-simbol kehancuran, kawanan drone tempur, grafik saham yang terjun bebas, crash, dan ikon virus yang bermutasi. Ini sejalan dengan kekhawatiran global. Bahkan Kanselir Jerman baru-baru ini memperingatkan tentang potensi perang besar di depan mata, sebuah konflik yang dalam Islam dikenal sebagai Malhama Kubra atau Armageddon. Di sampul itu juga terlihat satelit yang memancarkan sinyal ke bumi, menandakan perang antariksa, spionase total, dan potensi pemadaman global, blackout, akibat serangan EMP atau badai matahari. Lebih detail lagi, terdapat banyak gambar roket dengan posisi berbeda-beda. Ada yang meluncur vertikal ke angkasa, ada yang horizontal seperti misil balistik, disandingkan dengan simbol jarum suntik dan DNR.
Ini mengisyaratkan perang hibrida yang mengerikan, gabungan antara agresi militer konvensional dan senjata biologi. Gambar pil dan jarum suntik yang berserakan tidak beraturan menyimbolkan sistem kesehatan global yang terpecah-pecah, kacau, dan dikuasai oleh agenda korporasi farmasi raksasa. Simbolisme kepemimpinan juga sangat kuat. Di satu sisi ada 3 sosok berjas berjalan berdampingan, mewakili blok kekuatan baru yang bersatu seperti aliansi China, Rusia, dan Eropa Timur. Dan di sisi lain ada sosok tunggal berambut merah yang merepresentasikan Donald Trump atau kembalinya populisme Amerika. Di antara mereka terdapat 2 pedang bersilang yang terhubung kabel listrik, menandakan bahwa perang besar berikutnya bukan hanya adu fisik di medan tempur, melainkan perang chip, serangan cyber, dan perebutan data sebagai sumber daya terpenting abad ini. Salah satu simbol paling distopia adalah gambar otak manusia yang terhubung kabel langsung ke pengendali game atau konsol VR. Ini menggambarkan era brain-computer interface seperti yang dikembangkan secara agresif oleh Elon Musk dengan proyek Neuralink, di mana pikiran manusia bisa dibaca, diunggah, dan dikendalikan oleh mesin. Ibnu Khaldun, sejarawan besar Islam, pernah berkata, cara untuk memerintah masyarakat adalah dengan menguasai suasana hati atau mood mereka. Di akhir zaman, prinsip ini akan diterapkan melalui teknologi neurobiologis. Kamera pengenal wajah akan mendeteksi ketegangan massa, lalu sistem akan memutar musik frekuensi tertentu atau gambar yang memanipulasi emosi mereka secara instan. Imam Ghazali pun pernah berkata dengan bijak, cara terbaik untuk menipu seseorang adalah dengan membuatnya merasa bebas. Sistem Dajjal akan menggunakan algoritma canggih untuk menciptakan ilusi kebebasan atau illusion of choice. Anda pikir Anda memilih pemimpin politik atau produk secara bebas, padahal algoritma sudah menggiring preferensi bawah sadar Anda sejak lama. Hari ini kita hidup dalam gema suara atau echo chamber, di mana setiap orang melihat versi internet yang berbeda sesuai profil mereka. Si kiri hanya melihat konten kiri, si kanan hanya melihat konten kanan, menciptakan polarisasi ekstrim dan kebencian antar golongan. Imam Suyuti berkata, senjata terbesar Dajjal adalah menunjukkan wajah yang berbeda kepada setiap orang. Kepada satu kelompok, ia akan mengaku sebagai pembawa damai, kepada kelompok lain sebagai penegak keadilan, kepada kelompok lain sebagai Tuhan, padahal tujuannya satu, kendali total atas umat manusia. Ini membawa kita pada nubuat Nabi yang paling futuristik dan dulu terdengar mustahil. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas berbicara kepada manusia, ujung cambuk berbicara, tali sandal berbicara, dan pahanya memberitahukan apa yang dilakukan keluarganya sepeninggalnya. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga fenomena alam yang aneh. Dalam riwayat lain disebutkan kisah nyata tentang seekor serigala yang berbicara kepada seorang penggembala di zaman Nabi. Serigala itu berkata, "Kamu sibuk menggembalakan domba di sini, sementara di Madinah ada seseorang yang memberitakan kabar yang lebih penting." Ini adalah tanda alam yang nyata. Namun dari sisi teknologi, kita sudah melihat jembatannya hari ini. Alat penerjemah tangisan bayi sudah ada di pasaran, menerjemahkan tangisan menjadi saya lapar atau saya takut. AI canggih juga sedang memecahkan kode gerakan tenggorokan kucing dan pola nyanyian ikan paus di lautan untuk memahami bahasa mereka. Nubuat tentang ujung cambuk kini terwujud nyata lewat smartphone atau kotak kaca hitam yang selalu kita pegang di tangan layaknya cambuk pengendara Huda. Dan frasa paha yang berbicara sangat relevan dengan ponsel yang kita simpan di saku celana yang bergetar dan memberi notifikasi real-time tentang apa yang sedang dilakukan keluarga kita melalui media sosial. Tali sandal bisa dimaknai sebagai teknologi wearable seperti jam tangan pintar atau sepatu pintar yang merekam jejak langkah, detak jantung, dan lokasi kita. Namun, ada sisi lain dari nubuat ini yang menyentuh spiritualitas,
Benda mati juga akan berbicara kepada orang beriman sebagai bentuk perlindungan. Bayangkan saat Anda masuk rumah, sofa atau dinding rumah Anda menyapa, "Selamat datang wahai kekasih Allah." Atau sebaliknya, di medan perang akhir zaman, batu akan berbicara menunjukkan persembunyian orang zalim, kecuali pohon gorkot yang akan diam membisu karena ia adalah pohon pelindung kaum Yahudi. Di akhir zaman, frekuensi materi dan persepsi manusia akan menjadi setara. Hijab antar dimensi akan terbuka. Ibnu Arabi memberikan ramalan spesifik untuk periode waktu yang memiliki karakteristik astrologi seperti tahun 2026 ini. Beliau menyebutkan angin yang banyak dan kuat, yang bisa ditafsirkan sebagai penyebaran virus via udara atau gelombang kejut perang nuklir. Beliau juga menyebut kematian hewan tunggangan, keledai. Dalam bahasa Arab abad pertengahan, istilah jenis keledai atau himar tidak hanya berarti hewan itu saja, tetapi mencakup kuda, bagal, dan semua sarana transportasi. Dalam konteks modern, ini adalah metafora kuat untuk keruntuhan sistem logistik dan transportasi global. Jika kapal kargo berhenti, truk tidak jalan karena krisis energi atau sistem navigasi diretas, maka dunia akan kelaparan. Beliau juga merinci dampak sosialnya. Penjarahan meningkat, panen sedikit namun permintaan banyak, serta ketakutan besar saat musim haji. Secara geografis, beliau menunjuk wilayah Yaman, Irak, dan Syam, Suriah, sebagai pusat gejolak utama. Lebih mengerikan lagi, beliau menyebutkan fenomena wanita hamil kehilangan janinnya sebelum waktunya, yang dikaitkan dengan pengaruh Saturnus, simbol masa sulit dan ujian berat, serta munculnya penyakit tenggorokan dan punggung yang disertai bintik-bintik merah di kulit, mengisyaratkan dampak kesehatan ekstrim atau efek radiasi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri di tengah badai fitnah ini? Nabi bersabda, "Akan datang suatu masa di mana pengetahuan melimpah, tetapi hikmah, kebijaksanaan langka." Di era banjir informasi digital ini, kita harus menerapkan 3 langkah pertahanan spiritual dan intelektual. Pertama, pilihan digital. Kita harus sangat selektif dalam mengonsumsi konten. Beralihlah ke sinema Islam dan konten edukatif yang mendidik jiwa, serta lakukan puasa digital atau dopamine detox. Misalnya 1 hari dalam seminggu tanpa gadget untuk membersihkan pikiran. Kedua, zikir dan meditasi. Pikiran yang kosong dan lalai mudah disusupi bisikan jin atau pesan subliminal. Maka, isilah hati terus-menerus dengan zikir agar terbentuk perisai cahaya atau aura yang kuat. Ketiga, berpikir kritis. Selalu verifikasi informasi atau tabayun sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Hujurat, agar kita tidak mudah termakan berita palsu atau propaganda ketakutan. Terakhir, kita tidak boleh melupakan peringatan Nabi tentang sungai Efrat yang mengering dan menyingkapkan gunung emas. Saat ini, debit air Efrat sudah menyusut drastis. Nabi memperingatkan dengan sangat keras agar siapapun yang melihat emas itu muncul nanti, jangan mengambilnya sedikit pun, karena itu adalah fitnah yang akan memicu peperangan dahsyat di mana 99 dari 100 orang akan tewas. Emas itu berlumuran darah dan tipuan. Perlu diingat juga untuk tidak terjebak pada ramalan palsu budaya pop yang menyesatkan. Meskipun banyak klaim viral di media sosial bahwa kartun The Simpsons memprediksi final Piala Dunia 2026 atau badai salju yang membekukan Amerika, kreatornya telah membantah hal tersebut
dan banyak gambar yang beredar adalah hasil rekayasa internet dan AI semata. Kita harus berpegang pada wahyu yang otentik, bukan kartun buatan manusia. Gambaran tahun 2026 dan seterusnya mungkin terlihat gelap dan penuh ketidakpastian. Namun bagi seorang mukmin, ini bukanlah akhir segalanya. Sebagaimana malam paling gelap terjadi tepat sebelum terbit fajar, segala kekacauan ini adalah rasa sakit kelahiran, labor pains, menuju era baru yang penuh keadilan, menggema semangat Asr Isadet, zaman kebahagiaan di masa Nabi. Fitnah Dajjal, pengaruh jin, dan pengkhianatan teknologi, betrayal of technology, adalah ujian sementara untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman. Yang abadi adalah iman di dada, harapan yang tak putus, dan janji Allah. Harapan kami untuk kita semua adalah agar kita bisa menjalani tahun 2026 dan masa-masa sulit ini dengan baik, damai, dan hati yang tenang. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman, menetapkan iman di hati kita, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi Anda, silahkan berikan dukungan dengan menyukai tayangan ini, membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sedulur semua, pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan zaman sekarang? Teknologi semakin canggih, tapi kenapa justru banyak orang merasa hampa? Kaya materi, tapi miskin spiritual. Sukses di dunia, tapi jauh dari ketenangan hati. Ternyata, ratusan tahun yang lalu, seorang tokoh spiritual legendaris Jawa sudah meramalkan semua ini. Namanya Sabdo Palon, dan ramalan-ramalannya tentang era modernisasi yang kita alami sekarang ini benar-benar bikin merinding. Dari soal pemimpin, teknologi, hingga kondisi masyarakat, semuanya seperti sudah tertulis dengan jelas. Hati-hati sedulur, karena ada tanda-tanda yang mungkin sudah kita alami tanpa kita sadari. Buat sedulur yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Dan seperti biasa, tulis kota asal kalian di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran sedulur di sini. Semoga channel ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu rezeki, memudahkan jodoh, dan melancarkan takdir baik untuk setiap sedulur yang setia menemani channel ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur semua, siapa sebenarnya Sabdo Palon ini? Bagi yang sudah sering mendengar cerita spiritual Jawa pasti tidak asing. Sabdo Palon adalah seorang empu spiritual sekaligus abdi setia kerajaan Majapahit yang hidup pada masa peralihan agama Hindu, Buddha, ke Islam di tanah Jawa. Bersama dengan Naya Genggong, beliau dikenal sebagai sosok yang menolak Islam dan memilih pergi meninggalkan istana ketika Majapahit mulai runtuh. Tapi, yang membuat Sabdo Palon begitu legendaris bukan hanya kisah penolakan beliau, melainkan ramalan-ramalan yang beliau tinggalkan sebelum pergi. Ramalan itu dikenal dengan nama Wangsit Sabdo Palon atau Serat Sabdo Palon yang isinya meramalkan perjalanan bangsa Jawa, bahkan Indonesia, hingga ratusan tahun ke depan. Dan yang paling mencengangkan, banyak ramalan tersebut yang kini terbukti di era modernisasi seperti sekarang ini. Bayangkan sedulur, seseorang yang hidup ratusan tahun lalu bisa meramalkan kondisi zaman sekarang dengan begitu akurat. Dari soal pergantian pemimpin, teknologi yang menguasai hidup manusia, hingga kondisi moral masyarakat yang terdegradasi. Semua ini bukan sekadar dongeng atau cerita mistis tanpa dasar. Ini adalah kebijaksanaan leluhur yang patut kita renungkan, terutama di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat ini. Dalam tradisi Jawa, ramalan bukanlah hal untuk ditakuti, tapi justru menjadi pegangan agar kita lebih waspada dan bijaksana dalam menjalani hidup.
Ramalan Sabdo Palon mengajarkan kita untuk tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dunia dengan kebersihan batin. Karena apa gunanya teknologi canggih kalau hati kita hampa? Apa artinya kekayaan melimpah kalau jiwa kita gersang? Mari kita sama-sama mengulik ramalan-ramalan Sabdo Palon yang terbukti di era modernisasi ini. Siapa tahu dari sini kita bisa mengambil pelajaran berharga untuk menata hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih penuh berkah. Karena sejatinya, orang bijak adalah yang mau belajar dari tanda-tanda zaman. Sedulur semua, ramalan pertama dari Sabdo Palon yang paling terkenal adalah tentang zaman kala bengut atau zaman kekacauan. Dalam ramalannya, Sabdo Palon menyebutkan akan datang masa di mana nilai-nilai moral terbalik, yang benar dianggap salah dan yang salah justru dianggap benar. Anak tidak lagi menghormati orang tua, murid tidak lagi menghormati guru, dan masyarakat lebih mengutamakan harta daripada hati nurani. Coba sedulur perhatikan kondisi sekarang. Bukankah kita sering melihat di media sosial bagaimana orang-orang dengan mudahnya menghujat, mencaci, bahkan menghakimi orang lain tanpa malu? Nilai-nilai kesopanan dan unggah-ungguh yang dulu dijunjung tinggi seolah sudah tidak berlaku lagi. Anak-anak muda lebih percaya pada influencer yang belum tentu benar daripada nasihat orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan kala bengut, moral yang terbalik. Dalam primbon Jawa ada pepatah, wong orang ngerti unggah-ungguh ibarat kebo nusu gudel, yang artinya orang yang tidak tahu tata krama ibarat kerbau menyusui anak sapi, tidak pada tempatnya. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kesopanan dan penghormatan kepada yang lebih tua adalah fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Tapi di era sekarang, fondasi itu mulai rapuh. Bayangkan saja sedulur, ada kisah nyata di sebuah desa di mana seorang anak berani membentak orang tuanya sendiri karena merasa sudah punya penghasilan sendiri. Ia merasa tidak perlu lagi mendengarkan nasihat orang tua karena merasa lebih modern dan lebih tahu. Apa yang terjadi? Rezeki yang tadinya lancar mulai seret. Usahanya yang tadinya laris mulai sepi, dan hidupnya yang tadinya tenang mulai penuh masalah. Mengapa? Karena rezeki yang paling utama datangnya dari doa dan restu orang tua. Ketika restu itu hilang, pintu-pintu rezeki pun tertutup. Zaman kala bengut ini juga ditandai dengan banyaknya fitnah dan hoaks yang beredar. Orang muda sekali percaya berita bohong tanpa mau mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, perpecahan terjadi di mana-mana. Saudara bertengkar dengan saudara, tetangga bermusuhan dengan tetangga, hanya karena perbedaan pandangan politik atau gosip yang belum tentu benar. Dampaknya apa sedulur? Energi negatif menumpuk, aura di sekitar kita menjadi berat, dan aliran rezeki pun terhambat. Dalam tradisi Jawa, ketika moral masyarakat rusak, bencana alam dan kesulitan hidup akan datang bertubi-tubi sebagai teguran dari Yang Kuasa. Karena itu, kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur, jujur, sopan, saling menghormati, dan menjaga lisan dari kata-kata yang melukai. Solusinya, mulai dari diri sendiri. Jaga lisan, jaga hati, dan kembalikan sikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Karena dalam kala bengut ini, yang selamat adalah mereka yang tetap memegang teguh akhlak mulia, bukan mereka yang ikut arus kerusakan moral. Sedulur semua, ramalan kedua yang sangat terkenal dari Sabdo Palon adalah tentang zaman edan atau zaman kegilaan. Sabdo Palon mengatakan akan datang masa di mana orang-orang seperti kehilangan akal sehat. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia, rela melakukan apa saja untuk mendapatkan harta, popularitas, dan kenikmatan sesaat. Dan yang lebih gila lagi, orang yang tidak ikut gila, yang tetap bijaksana dan sederhana, justru dianggap aneh dan ketinggalan zaman. Apakah ramalan ini terbukti? Sangat. Lihat saja sedulur bagaimana orang-orang sekarang terobsesi dengan likes, followers, dan validasi dari media sosial.
Mereka rela melakukan hal-hal ekstrem, bahkan berbahaya, hanya untuk mendapat perhatian di dunia maya. Ada yang rela berutang untuk membeli barang branded supaya dianggap sukses, ada yang rela menjual harga diri demi konten viral. Ini bukan normal, tapi karena banyak yang melakukan, akhirnya dianggap wajar. Dalam tradisi Jawa ada ungkapan, sopo sing ora melu edan, dianggap edan, yang artinya siapa yang tidak ikut gila, justru dianggap gila. Inilah paradoks zaman sekarang. Orang yang hidup sederhana, tidak pamer di media sosial, dan fokus pada spiritualitas malah dianggap ketinggalan zaman atau tidak gaul. Padahal mereka adalah orang-orang bijak yang paham bahwa kebahagiaan sejati bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari ketenangan hati. Ada cerita tentang seorang pemuda yang memilih keluar dari pekerjaannya yang bergaji besar di kota untuk pulang kampung dan mengurus orang tuanya yang sakit. Teman-temannya menganggapnya bodoh, menganggapnya membuang kesempatan emas. Tapi pemuda itu tetap pada pendiriannya, karena ia tahu bahwa berbakti kepada orang tua adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi. Beberapa tahun kemudian, teman-temannya yang dulu menganggapnya bodoh, justru hidupnya penuh masalah. Ada yang sakit-sakitan, ada yang usahanya bangkrut, ada yang rumah tangganya hancur. Sementara pemuda tadi, rezekinya mengalir dengan cara yang tidak terduga, hidupnya tenang, dan berkahnya terasa nyata. Zaman edan juga ditandai dengan konsumerisme yang berlebihan. Orang membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin dianggap hebat. Padahal di belakang layar, banyak yang terlilit hutang, stres, dan tidak bahagia. Ini adalah kegilaan modern yang dibalut dengan kemewahan palsu. Mengapa hal ini berbahaya, sedulur? Karena ketika kita terlalu fokus pada penampilan luar dan pengakuan orang lain, kita lupa untuk merawat batin kita. Hati kita menjadi gersang, jiwa kita menjadi hampa, dan pada akhirnya kita kehilangan jati diri. Rezeki yang didapat pun tidak berkah karena diperoleh dengan cara yang salah dan niat yang salah. Solusinya adalah dengan kembali kepada kesederhanaan dan kejujuran. Tidak apa-apa dianggap ketinggalan zaman asalkan hati kita tenang dan rezeki kita berkah. Dalam zaman edan ini, orang bijak adalah mereka yang tetap waras, tetap menjaga prinsip, dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup hedonis yang merusak. Karena pada akhirnya, yang kekal bukan harta atau popularitas, tapi amal dan akhlak kita. Sedulur semua, ramalan ketiga yang sangat mencengangkan adalah tentang teknologi yang akan menguasai kehidupan manusia. Sabdo Palon menyebutkan akan datang kotak ajaib yang bisa menampilkan gambar bergerak dan suara yang akan membuat orang-orang terpaku berjam-jam hingga lupa waktu, lupa ibadah, bahkan lupa keluarga. Dulu orang mengira ini adalah televisi, tapi sekarang kita tahu bahwa yang dimaksud lebih dari itu. Ini adalah smartphone, gadget, dan internet yang kita genggam setiap hari. Coba sedulur renungkan, berapa jam sehari kalian menatap layar handphone? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, handphone tidak pernah jauh dari genggaman. Bahkan saat makan bersama keluarga, mata kita lebih sering menatap layar daripada wajah orang-orang terkasih di depan kita. Ini bukan lagi teknologi yang membantu manusia, tapi manusia yang menjadi budak teknologi. Ramalan Sabdo Palon menyebutkan bahwa kotak ajaib ini akan membuat manusia kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung, kehilangan empati, dan lebih memilih dunia maya daripada dunia nyata. Bukankah ini benar adanya, sedulur? Sekarang orang lebih nyaman chatting daripada bertemu langsung. Mereka lebih peduli dengan orang yang jauh di media sosial daripada dengan tetangga yang dekat di sebelah rumah. Ada kisah menyedihkan tentang seorang ayah yang bekerja keras siang malam untuk membelikan anaknya smartphone terbaru. Ia pikir dengan begitu anaknya akan senang dan bangga padanya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya justru semakin jauh,
semakin asyik dengan dunianya sendiri dan tidak lagi mau berbincang dengan ayahnya. Sang ayah merasa kehilangan anaknya, meski secara fisik anaknya ada di rumah. Inilah ironi teknologi, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Dalam primbon Jawa ada pepatah, adoh-adohan pancen celak, celak-celakan malah adoh, yang artinya yang jauh-jauh seolah dekat, yang dekat-dekat malah jadi jauh. Ini menggambarkan kondisi kita sekarang di mana kita sangat dekat dengan orang di belahan dunia lain lewat internet, tapi justru jauh dari orang tua kita sendiri yang ada di rumah. Dampaknya apa? Energi keluarga menjadi dingin, ikatan batin menjadi lemah, dan berkah dalam rumah tangga pun memudar. Ketika hubungan keluarga tidak harmonis, rejeki menjadi tidak berkah. Bisa saja uang masuk banyak, tapi selalu ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Kesehatan terganggu, masalah datang bertubi-tubi. Ini karena fondasi terkuat dalam hidup, yaitu keluarga, sudah rapuh. Sabdo Palon juga meramalkan bahwa lewat kotak ajaib ini akan banyak beredar ilmu-ilmu palsu, ajaran sesat, dan informasi yang merusak akidah. Dan memang benar, sekarang di internet banyak sekali konten yang menyesatkan, yang mengajarkan jalan pintas untuk kaya, yang menjual mimpi palsu, bahkan yang merusak iman. Solusinya sedulur, bukan dengan membuang teknologi, karena teknologi adalah alat yang netral. Tapi kita harus menjadi tuan atas teknologi, bukan budaknya. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk belajar, untuk silaturahim, untuk mencari rizki halal. Tapi jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari ibadah, dari keluarga, dan dari kehidupan nyata yang sesungguhnya. Batasi waktu bermain gadget, dan perbanyak waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih. Karena yang akan kita rindukan di hari tua nanti, bukan berapa banyak likes yang kita dapat, tapi berapa banyak momen indah yang kita lalui bersama keluarga. Sedulur semua, ramalan keempat dari Sabdo Palon adalah tentang kepemimpinan. Beliau meramalkan akan datang masa di mana pemimpin silih berganti, tapi tidak ada yang benar-benar membawa perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Para pemimpin lebih sibuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya, sementara rakyat kecil terus menderita. Yang naik ke tampuk kekuasaan bukan karena kapasitas dan kebijaksanaan, tapi karena kekayaan dan popularitas semata. Apakah ini terbukti di era modernisasi? Silahkan sedulur nilai sendiri. Berapa kali kita mendengar kasus korupsi dari pejabat tinggi? Berapa kali janji-janji kampanye hanya tinggal janji begitu mereka berkuasa? Rakyat sudah berganti harapan dari satu pemimpin ke pemimpin lain, tapi kondisi tetap saja sama, bahkan kadang malah semakin buruk. Sabdo Palon menyebutkan bahwa di zaman ini, pemimpin tidak lagi dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan pengabdian, tapi berdasarkan uang dan retorika. Mereka pintar berbicara, pintar mengimingi rakyat, tapi ketika sudah berkuasa, lupa pada janji-janjinya. Dalam tradisi Jawa, pemimpin yang baik adalah yang berprinsip ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, di belakang memberi dorongan. Tapi sekarang, berapa banyak pemimpin yang benar-benar menjalankan prinsip ini? Ada sebuah cerita tentang seorang kepala desa yang terpilih dengan suara terbanyak karena ia kaya dan banyak membagi-bagikan uang saat kampanye. Rakyat senang, pikir mereka akan sejahtera. Tapi setelah terpilih, si kepala desa justru sibuk mengurus bisnisnya sendiri, menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan tidak peduli dengan rakyat yang memilihnya. Akibatnya, desa tersebut tidak maju-maju, infrastruktur buruk, dan rakyat kecewa. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sudah terlanjur memilih berdasarkan uang, bukan berdasarkan integritas. Ramalan Sabdo Palon juga menyebutkan bahwa di masa ini akan ada banyak perpecahan karena politik. Rakyat yang seharusnya bersatu justru terpecah belah karena perbedaan pilihan politik. Saudara bermusuhan dengan saudara,
Sahabat menjadi lawan hanya karena beda capres atau beda gubernur. Ini sangat disayangkan karena politik seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, bukan untuk memecah belah persaudaraan. Dalam Primbon ada ungkapan, pemimpin sing becik, rakyat tentram kertora harjo, pemimpin sing elek, rakyat sangsara ngenes, yang artinya, pemimpin yang baik membuat rakyat tentram dan sejahtera, pemimpin yang buruk membuat rakyat menderita. Ini mengingatkan kita bahwa memilih pemimpin bukan perkara main-main. Kita tidak boleh memilih hanya karena uang, karena tampang, atau karena janji-janji manis. Kita harus memilih berdasarkan track record, integritas, dan kebijaksanaan. Dampaknya kalau kita terus salah memilih pemimpin, rejeki rakyat akan seret karena kebijakan yang tidak pro-rakyat. Kesenjangan sosial semakin lebar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Keadilan tidak tegak, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dan yang paling bahaya, ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemimpin, akan timbul kekacauan sosial yang sulit dikendalikan. Solusinya sedulur, kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Jangan mudah tergiur dengan uang atau janji-janji manis. Pilih pemimpin yang punya integritas, yang sudah terbukti pengabdiannya, dan yang benar-benar peduli pada rakyat. Dan yang paling penting, jangan sampai politik memecah belah kita. Ingat, pemimpin akan pergi, tapi kita tetap harus hidup berdampingan sebagai saudara. Jangan korbankan persaudaraan hanya karena perbedaan politik. Sedulur semua, ramalan kelima yang sangat menyentuh dari Sabdo Palon adalah tentang hilangnya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Beliau meramalkan akan datang zaman di mana setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi peduli dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Rasa persaudaraan dan kemanusiaan akan memudar, digantikan oleh sikap individualisme dan materialistis. Coba sedulur lihat kondisi sekarang, terutama di kota-kota besar. Orang tinggal bersebelahan bertahun-tahun tapi tidak kenal satu sama lain. Tidak ada lagi budaya saling membantu saat tetangga kesusahan. Tidak ada lagi gotong royong membersihkan lingkungan. Tidak ada lagi arisan RT yang mempererat hubungan. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, terkunci dalam rumahnya masing-masing. Dalam tradisi Jawa, gotong royong atau rewang adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Ada pepatah, urip iku urup, urip kuwi kudu bisa madangi liyane, yang artinya hidup itu seperti cahaya, harus bisa menerangi orang lain. Tapi sekarang, orang lebih senang bersinar sendiri, bahkan tidak segan mematikan cahaya orang lain demi kepentingan pribadi. Ada kisah menyentuh tentang seorang nenek tua yang jatuh sakit di rumahnya. Tidak ada seorang tetangga pun yang tahu karena mereka semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Nenek itu terbaring selama 3 hari tanpa makan dan minum hingga akhirnya ditemukan oleh tukang pos yang kebetulan mengantar paket. Betapa mirisnya sedulur, di zaman yang katanya modern dan maju ini, justru nilai kemanusiaan yang paling dasar saja sudah hilang. Sabdo Palon menyebutkan bahwa ketika masyarakat sudah kehilangan rasa kebersamaan, bencana akan datang bertubi-tubi. Karena dalam tradisi Jawa, kekuatan sebuah masyarakat terletak pada persatuan dan gotong royongnya. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Ketika kita bersatu, kita kuat. Tapi ketika kita bercerai-berai, kita mudah dihancurkan. Dampaknya apa sedulur ketika nilai gotong royong hilang? Pertama, rejeki tidak berkah. Karena rejeki yang paling lancar adalah rejeki yang dibagi dengan sesama. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa rejeki sing didum mesti bakal bali berkah lipatane. Rejeki yang dibagikan pasti akan kembali dengan lipatan berkah. Tapi kalau kita pelit, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, pintu-pintu rejeki pun akan tertutup. Kedua, kita akan kesepian meskipun dikelilingi banyak orang.
karena tidak ada lagi hubungan yang tulus dan bermakna. Semua hubungan hanya transaksional. Ada maunya, baru ada perhatiannya. Ini membuat hati kita hampa dan jiwa kita gersang. Ketiga, ketika kita mendapat musibah, tidak ada yang akan membantu. Bayangkan sedulur, saat kita sakit atau tertimpa kesulitan, tidak ada satu tetangga pun yang peduli. Betapa menyedihkannya hidup seperti itu. Padahal dalam ajaran Jawa, tetangga iku luwih celek tinimbang sedulur sing adoh. Tetangga itu lebih dekat daripada saudara yang jauh. Tapi kalau kita tidak pernah membangun hubungan baik dengan tetangga, siapa yang akan menolong kita saat susah? Solusinya sedulur, mari kita hidupkan kembali nilai gotong royong ini. Mulai dari hal-hal sederhana, sapa tetangga kalau bertemu, bantu tetangga yang kesusahan, ikut kegiatan RT RW, berbagi makanan dengan tetangga. Jangan biarkan kemewahan rumah kita menjadikan kita terisolasi dari lingkungan. Karena hidup yang paling bermakna bukan hidup yang kaya harta, tapi miskin persaudaraan. Melainkan hidup yang penuh berkah karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus peduli pada kita. Sedulur semua, ramalan ke-6 dari Sabdo Palon yang sangat penting adalah tentang kerusakan alam dan bencana yang akan sering terjadi. Beliau meramalkan bahwa di zaman modern, manusia akan sangat rakus terhadap alam. Hutan-hutan ditebang untuk kepentingan bisnis, sungai-sungai tercemar karena limbah pabrik, gunung-gunung dieksploitasi untuk tambang, dan laut-laut dipenuhi sampah. Akibatnya, alam akan marah dan membalas dengan bencana yang bertubi-tubi. Ada orang menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah dalam kitab judulnya Tanbihul Mu'tarin. Tanbih artinya peringatan, Mu'tarin orang yang tertipu. Ada orang-orang tertipu di dunia ini, maka di situ disebutkan nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Ash-Sha'rani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Nah, itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, nah itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab, dilaporkan ke Mabes bukan azab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Alhamdulillah, malam ini yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustadz? Sepertiga malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah Isya. Jadi ngitungnya dari jam 8.
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12, 1, 2. Itu makanya ada ustadz dulu menjelaskan kapan waktu yang afdal sholat tahajud ustadz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana ustadz tahu jam 2? So aku tanya-tanya. Udah begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Ngitung malam itu dari azan isya ke azan subuh. Jadi kalau dihitung dari jam 8 azan isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Dia mau pergi naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis isya itu sholat dia, tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kau kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah. Aku kalau udah tidur nih azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Tak dapat di awal waktu, di tengah waktu. 12, 1, 2 bagus, tapi berat. Banyak di antara bapak ibu yang siangnya terlalu lelah sehingga waktu malamnya pun payah. Maka bangunnya udah mau azan subuh jam 5, bangun jam 4. Apakah hilang tahajudnya? Tetap jam 4 tetap bangun tahajud. Yang paling bagus sekali adalah mandi di waktu subuh. Kenapa begitu? Oh, mandi waktu subuh ini kan kena rematik Pak Ustadz. Yang rematik itu dari azan maghrib ke jam 12 malam. Makanya dilarang, banyak sebagian orang meyakini jangan mandi maghrib, nanti dicubit hantu, biru-biru kulit. Pergeseran waktu siang dan malam. Dulu anak-anak kecil selalu dilarang, jangan lari-lari maghrib, banyak setan. Nah, yang tak boleh itu adalah dari mulai tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Adapun dari jam 1 ke subuh, bahkan ada terapi penyembuhan mandi malam. Sehat, segar bugar. Oleh sebab itu maka bagus bangun malam mandi, tapi tak sampai pada wajib hukumnya. Apalagi dia banyak silap salah berdosa kemudian mandi taubat, dia diniatkannya mandi taubat, bagus sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, bersuci dia. Suci ada 3, mandi, wudu, tayammum. Yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa, kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum, belajar tayamum bagus. Yang tak bisa tayamum, tak mungkin tak bisa tayamum. Tak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Boleh dia ditayamumkan, diajarkan tayamum. Tayamum pun tak bisa, mati je lah. Habis sudah batas limit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya banyak, oh aku tengok gaya Ustaz ini tak lama lagi gitu. Banyak orang yang lebih sehat dari saya mati duluan. Saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sedikit. Banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap. Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal. Jadi kita masih hidup subuh ini, jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna.
Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, bapak makan ini takut darah tinggi, bapak makan ini takut gula darah. Menguap mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati ini, dibuatnya kita hari ini hidup, tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini, kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillah. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, apa salat yang paling bagus dilaksanakan? Salat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai, kresek 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 kresek. Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat, suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu, ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu solat sunatlah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu solat sunat dia, setiap habis wudu solat sunat dia. Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, itu bukan Nabi tak tahu, Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu solat sunat. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli, Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Kau, aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu, agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat? Itu baca. Kalau tak baca ayat Pak Ustaz, sholatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah. Tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau qul huwallah aja saya baca Pak Ustaz, sah. Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunat, solat sunat, dari mulai habis isya sampai azan subuh. Ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah aja. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad. Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Hambal artinya karpet. Orang Medan bilang hambal karpet kan? Coba kau bawa hambal tuh, hambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu disebutkan, hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man salat sunat dari isya sampai subuh, ayatnya qul huwallah, tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah aja.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dibacanya bolak-balik dari Isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Jadi yang hafal qul huwallah jangan berkecil hati. Ini nilai betul-betul begini Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat sunat wudu, bagus lagi salat sunat taubat. Asal disebut tau, terbayang toco. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian solat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti solat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, ngerampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertaubat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram, tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita ini masuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Ini tak selamanya Ustaz itu betul. Jangan Ustaz itu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh mati dalam kelaparan. Pengamen gembel meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara emak-emak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Tadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum dah. Dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam,
Belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umarnya tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, lapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali, tetangga kita lebih parah dari curi. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf cakap, ngupil, ngorek tai hidung, mana pula dosa? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung, tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal solat sunat taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi. Setelah sholat sunat taubat, ini mesti nih Pak Ustaz, namanya juga sunat. Ini kan cerita kita nih sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, ini 5 kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan digeser. Yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Sesak napas orang. Udah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Itu tuan faqih itu. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu, siapa tanya-tanya. Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata Ustaz itu tadi fuqaha. Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya, ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala.
Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada. Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz.